Mau tahu nggak kenapa jualan udah lama tapi toko masih gitu-gitu aja alias belum juga berkembang? Hai guys, assalamualaikum, jumpa lagi bersama aku emak-emak tulen. Inilah kesalahan yang sering dilakukan para pedagang sehingga menyebabkan toko sulit berkembang. Mau tahu nggak? Yuk simak videonya. Sebenarnya banyak banget sih hal yang bisa menyebabkan usaha itu tidak bisa berkembang. Tapi di sini aku mau rangkumin 5 aja ya buat kalian. Ntar kalau kebanyakan kalian malah lupa deh. Tahun ini lumayan sibuk juga ya karena aku banyak banget persiapan, banyak pesanan. Yuk ikuti kegiatan aku sambil aku ceritain apa aja yang menyebabkan toko bisa bangkrut dan tidak berkembang. Hehehe, jadi langsung aja kita ke materinya. Penyebab pertama, hindari mengambil kebutuhan pribadi secara cuma-cuma. Jadi kalau kalian mau dagangannya atau usahanya berkembang, jangan bebas ngambil-ngambil aja ya, tapi nggak mau bayar. Kalau kita itu jualan bukan berarti kita bebas ngambil dagangan di toko kita. Tetap aja kita itu harus bayar. Kalau nggak bisa bayar, minimal kita bisa belanja murah di toko sendiri. Kedua, uang toko dan uang pribadi masih dicampur. Nah, ini harus banget dihindari juga ya. Sesuai pengalaman, kalau uang usaha sama uang pribadi digabung, nanti pas mau belanja lagi uangnya nggak cukup karena udah pakai buat belanja di dapur. Sedangkan isi toko juga habis. Nah, kan jadinya bingung sendiri. Nah, ini uangnya kemana? Padahal udah ditelan. Ya, aku tahu ini uang kalian kok, tapi kalian harus memanajemennya ya, harus bisa ngaturnya kalau pengen usahanya maju. Ntar kalau usaha kalian maju, kan kalian juga yang bakal bisa menikmati. Masa orang lain? Jadi harus dipisahin ya, mulai dari sekarang. Lanjut 3, modal usaha hasil pinjam di bank. Nah, ini harus banget dihindari ya, supaya nanti nggak jadi beban berat buat usaha kita ke depannya. Soalnya kalau yang namanya pemula, kan kita belum punya tuh pelanggan tetap, belum terkenal alias belum punya branding diri, jadi takutnya nggak bisa bayar angsuran dari pinjaman tersebut. Soalnya yang belanja juga cuma orang itu aja, beberapa sih untungnya. Nanti kalian jadi keberatan. Kalian tahu nggak, bayaran Jepang itu mengikat loh, soalnya kalau ke bank harus ngangsur tiap bulan, punya nggak punya, dan itu kan ada jatuh temponya. Kasihan nanti tokonya habis barangnya, uangnya juga nggak ada. Jadi sebisa mungkin harus dihindari. Kalau bisa mau buka usaha, modalnya kumpulin aja dulu dari uang pribadi yang bisa kita sisihin seberapapun nominalnya. Soalnya menurut aku sih ya, usaha itu bukan butuh modal yang besar, tapi tekad yang besar. Kalau kita mau, ya ada aja jalannya, nggak harus ngutang ke bank yang bikin pusing 7 keliling. Ingat ya, hindari ngutang ke bank. Wah, ini bisnis gas aku dari tadi nggak rampung-rampung guys. Ini salah satu contoh ya. Dulu aku cuman punya tabung gas itu 2 biji guys, sekarang alhamdulillah udah banyak 40 biji. Nah, bisa kan kalau kita mau usahanya berkembang, jadi harus ikuti step by step dan triknya ya. Oke, lanjut ke materi kita. Penyebab keempat, toko sembako susah berkembang. Memasang harga terlalu tinggi atau mahal. Nah, ini juga harus dihindari buat pedagang pemula ataupun juga pedagang yang udah lama. Kalau mau dagang, jangan banget kalian praktekin ya, nanti bakalan nggak laku dagangan kalian. Siapa sih yang mau beli jualan yang mahal-mahal? Aku juga nggak mau kalau beli jualan yang mahal-mahal. Jadi jangan pasang harga yang mahal, nanti barang kita bakal ngendep aja di warung, nggak laku-laku, jadi nggak ada perputaran. Nah, kalau barangnya aja nggak laku-laku, terus nggak berputar, di mana dong kita mau dapetin keuntungan? Makanya warungnya nggak berkembang-berkembang. Jadi harus dihindari ya, jual dan pasang harga yang mahal. Oke, lanjut penyebab kelima yang harus kalian hindari. Nah, kalian harus banget menghindari yang namanya memberi kasbon. Yang paling penting nih, ini buat kalian para pedagang pemula harus selalu diingat-ingat ya. Sebenarnya bukan cuma pedagang pemula aja ya, yang udah senior juga harus banget hindari ngasih kasbon, kecuali sama yang udah dipercaya banget aja, yang pastinya amanah, kalian tuh udah kenal banget gitu. Kalau kalian masih nekat ngasih kasbon, sudah bisa dipastikan alamat toko kalian gak bakalan maju alias bakal malah bangkrut. Yaudah, segitu aja dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Ingetin ya, jangan kalian lakuin kalau toko kalian mau berkembang. See you, bye bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.